para sahabat sehat, melanjutkan bincang-bincang masih dalam serial Ketuban. Kali ini Ngobrol Sehat bareng saya Dr. Pua akan melanjutkan yang sebaliknya, yaitu ekstrim kanan. Kalau yang lalu adalah ekstrim kiri kan oligo, terlalu sedikit. Sekarang kita ngobrolkan yang terlalu banyak. Istilah kedokterannya polihidramnion. Orang kita, maksudnya dalam bahasa Indonesianya, kembar air. Pernah dengar ya? Kalau kembar bayi kan bayinya dua. Kalau kembar air itu bayinya cuma satu. Yang banyak itu airnya gitu ya. Jadi kemarin baru saya dapat pasien, seorang ibu hamil 8 bulan. Mohon maaf, bayinya sudah meninggal di dalam. Tapi polihidramnion. Jadi ketubannya itu kira-kira mungkin bisa sampai 5 liter lebih ya. Bayinya cuma lahir 1 kilo 3 on, kecil kan? Jadi sekali lagi kembar air itu istilahnya polihidramnion. Yuk kita lanjutkan ngobrol tentang polihidramnion ini. Yang pertama tentunya ada yang bertanya, kok bisa dokter ya? Ya memang bisa ya, 1% dari kehamilan itu bisa terjadi polihidramnion. Terus ada yang bertanya lagi, dokter apa penyebabnya ya? Kalau yang oligo kan sudah kita bahas nih, sekarang polihidramnion. Penyebabnya tetap ada masalah ibu, ada masalah janinnya. Kalau masalah ibu ya jadi masalah penyakit-penyakit sistemik. Kencing manis, hipertensi, itu bisa menyebabkan polihidramnion ya. Sebaliknya, kalau itu masalah ibu sudah ya, sekarang masalah janinnya. Janin dengan, mohon maaf, kecacatan saluran pencernaan, saluran kencing, itu pun bisa. Saluran apa? Pernapasan, susunan saraf pusat, itu semua bisa menyebabkan polihidramnion. Jadi sekali lagi, produksinya, prinsipnya kalau namanya kebanyakan kan produksinya berlebih, tapi penyerapannya kurang kan? Kalau yang oligo sebaliknya produksinya sedikit, tapi pengeluarannya banyak gitu, jadi habis, tidak seimbang. Jadi sekali lagi polihidramnion karena kebanyakan, kita supaya gampang ini, produksinya yang berlebih. Kan sudah saya jelaskan kan dalam tayangan yang lalu bahwa ketuban itu prinsipnya bayi itu minum ya di situ, berkencing berkemih juga di situ ya. Jadi kalau ada gangguan pada saluran pencernaan atau saluran pembuangan otomatis menyebabkan ketidakseimbangan dan bisa terjadi polihidramnion itu kalau kebanyakan, kalau kekurangan namanya oligohidramnion ya. Jadi sekali lagi udah jelas ya, produksi yang berlebih tadi disebabkan dari masalah ibunya ataupun dari masalah janinnya. Nah, kemudian ada pernah dengar namanya apa? Inkompatibilitas, ketidaksesuaian golongan darah. Ini pun bisa menyebabkan polihidramnion. Jadi prinsipnya ada masalah ibu, ada masalah janin. Nah, tentunya para sahabat sehat akan bertanya, dokter, apa sih dampaknya kalau kebanyakan air ini? Kan nggak apa-apa kembar air. Oh, tidak sesimpel itu ya para sahabat sehat. Dampaknya bisa menyebabkan apa? Kelahiran prematur karena apa? Terlalu overdistensi itu apa? Terlalu mekar ya rahimnya, tegang banget karena besar banget walaupun isinya bayinya kecil tapi kan airnya tuh banyak banget. Jadi sampai mengkilat seperti itu ya. Jadi sekali lagi prematur bisa. Solusio plasenta, lepasnya ari-ari sebelum waktunya bisa. AUFD, janin meninggal di dalam itu bisa, seperti pasien saya itu. Karena terlalu banyak, produksi terus nggak bisa terserap, mungkin memang bayi itu ada kelainan saluran cerna, itu pun bisa menyebabkan apa? Aliran darah atau asupan makanan kepada bayinya jadi tidak sempurna. Dan akhirnya karena tidak terkontrol secara baik, makanya sekali lagi ini pentingnya kontrol ya, itu bayinya akhirnya meninggal di dalam. Nah, dampak yang demikian serius ini para sahabat sehat tentunya kita nggak mau terjadi ya kepada entah anak kita, entah cucu kita, siapapun yang mengalami ini kita tidak berharap seperti itu ya. Kemudian ada yang bertanya, dokter gejalanya gimana supaya kita bisa waspada, kita tahu nih kalau ini polihidramnion, kebanyakan air gitu. Yang pertama ibunya merasa sesek, orang Jawa bilang besesek, itu apa? Karena rahimnya besar banget, menekan sekat rongga dada, sehingga rasanya ampek sesek. Ya, bukan sesak asma, bukan ya.
Bukan sakit jantung, bukan. Karena terlalu overdistensi, terlalu besar rahimnya yang melar tadi menyebabkan sesek. Kemudian gejala yang kedua, bengkak semua. Baik tangan, baik kaki, perut semua bengkak ya karena terlalu banyak cairannya tadi. Kemudian terjadi juga kontraksi palsu, jadi belum waktunya lahir sudah kontraksi-kontraksi sampai akhirnya bisa terjadi kelahiran prematur tadi. Kemudian pada waktu diperiksa, bayi ini letaknya nggak benar, nggak bisa kepala di bawah, kadang-kadang melintang, kadang-kadang sungsang, karena dia muter-muter nggak karu-karuan karena kan terlalu banyak airnya tadi ya. Jadi sekali lagi dengan USG akan jelas. Loh, dokter, gimana sih? Itu kan gejalanya dari sisi pasien. Dokter menegakkan diagnosa ini polihidramnya kalau satu kantong itu lebih dari 8 cm. Kan tadi sudah saya jelaskan, yang normal 2 sampai 8. Kalau dokter mengatakan, oh AFI sama dengan 5, amniotic fluid index-nya 5, normal. Kalau, oh ternyata 12, nggak normal, lebih besar dari 8 cm itu nggak normal. Karena sudah saya jelaskan bahwa volume ketuban yang normal, kalau hamilnya masih 20 minggu memang sekitar setengah liter kan ya. Kalau sudah 32 minggu, 7 bulan udah 800 sampai mungkin 1 liter. Kalau sudah mau lahir, mulai menurun lagi sekitar cuma setengah liter. Nah kalau ini sudah mau lahir, ketubannya masih lebih dari 3 liter kan nggak wajar. Pasien saya kemarin akhirnya ketubannya 5 liter. Bayinya hanya 1 kilo 3 on. Jadi sekali lagi itulah gejala-gejala yang mungkin bisa diwaspadai oleh para bunda yang saat ini sedang hamil. Nah, yang penting tentu ada pertanyaan, gimana dokter cara mengatasinya? Kalau oligohidramnion kan diinfus, ditambah cairan dan sebagainya. Kalau kebanyakan, mungkin ada teknik khusus dilakukan amniosintesis seperti ditusuk dengan jarum supaya agak gembos dikurangi. Jadi dari ketuban yang mungkin 6 liter sisanya 1 liter begitu ya. Tapi tekniknya khusus ya, nggak sesimpel ditusuk jarum terus perutnya ditusuk, bukan seperti itu. Tapi sekali lagi itu salah satunya. Ada juga penata laksana dengan obat, diberikan obat-obatan diuretik supaya bisa kencing banyak ibunya, harapannya juga ketubannya bisa berkurang. Tapi sekali lagi para bunda harus konsultasi ya kepada dokter Anda, tidak sesimpel itu ya. Terus para sahabat sehat yang saat ini sedang hamil supaya tidak galau, yang penting itu adalah mencegah. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, tetap kembali lagi ke pola hidup sehat, gizi seimbang. Dokter, gizi seimbang yang bagus untuk ibu hamil itu gimana sih? Saya katakan gizi seimbang itu namanya seimbang ya, karbohidrat, protein, lemak, mineral itu seimbang. Tapi khusus untuk polihidram dan mencegah tentunya apa? Tinggi protein, rendah karbohidrat, rendah garam ya para sahabat sehat ya. Tinggi kalium bagus. Kalau Anda makan alpukat, pisang, kentang itu semua tinggi kalium, bagus ya, boleh. Tapi garam-garaman terlalu asin kan menyebabkan haus terus, jangan ya, itu nggak bagus. Oke, itu gizi seimbang sudah, pola hidup sehat, tidak merokok, tidak alkohol itu baik, mengurangi stres, mengurangi apa? Selain rokok tentunya apa? Kafein ya. Jadi bagi yang suka ngopi bukan tidak boleh, mengurangi sewajarnya. Yang paling bagus tetap air putih kan ya. Jadi sekali lagi tidak mengkonsumsi obat-obatan sembarangan. Kemudian yang penting ANC rutin, perlunya periksa. Jadi seperti pasien saya kemarin kan, periksa pertama trimester 1 masih 5 minggu, periksa kedua sudah trimester ketiga. Lah yang trimester perkembangan tiap bulannya kan nggak tahu nih. Periksa terakhir, mohon maaf janinnya sudah meninggal di dalam. Jadi mohon maaf para bunda yang sedang hamil, kalau sekarang pemerintah menyarankan minimal ANC itu berapa sekarang? 6 kali loh ya, trimester satunya 1 kali, trimester 2-nya 2 kali, trimester 3-nya 3 kali. Itu minimal. Secara gampang-gampangan ya tiap bulan sekali, itu namanya ANC rutin ya. Jadi menghindari stres, apa istirahat cukup, olahraga juga ya. Karena sekali lagi kita mau membahas masalah penyakit apapun dan ini membahas masalah kelainan pada ketuban pun selalu saya tekankan mengenai pola hidup sehat ya. Pola pikir, pola istirahat, pola diet itu semua penting karena hati yang gembira adalah obat ya. Di tahun yang baru ini ya, jadi walaupun sudah tidak tepat 1 Januari ya, tapi tetap kalau namanya di bulan Januari saya mengingatkan, ayo kita melakukan resolusi diri harus tetap sehat, semangat, sukacita, dan bersyukur. Untuk yang sedang hamil, bersyukurlah dengan
Anugerah Tuhan itu oleh sebab itu harus bertanggung jawab, periksa secara rutin agar tumbuh kembang janin Anda dengan baik. Jaga ya. Jadi jaga tidak hanya untuk ibunya tapi jaga juga untuk janinnya. Saya rasa itu ya sudah saya sampaikan beberapa hal mengenai polyhydramnion. Kiranya para sahabat sehat yang kurang paham, kurang jelas mau menulis di kolom komentar, kolom chat silahkan. Pasti saya jawab ya walaupun tidak bisa langsung. Kemudian kalau Anda rasa ada perlunya materi tentang polyhydramnion ini Anda share kepada siapapun yang perlu, silahkan Anda bagikan materi edukasi maupun edukasi yang lain ya. Jadi di channel Ngobrol Sehat ini memang sengaja saya berikan materi tidak terlalu panjang-panjang, sekitar hanya 10 menit. Tujuannya supaya kita jelas, tidak hanya masalah kehamilan, mungkin masalah penyakit, dan kalau Anda ada usul untuk materi berikutnya silahkan ya, saya akan menerima usulan Anda. Terima kasih, tetap sehat.